Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Kakak yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap maya kembali. Alhamdulillah kita ya sudah di modul terakhir ya, 2.6. Oh masih ada ya, baru 2.6 ya, baru 2.6. Tadi nanti ada modul 3 ya, tapi untuk modul 3 itu lebih ke pengimbasan kegiatan KBS ya, KBS di sekolah. Itu jadi ini hanya 2 JP, dinya hanya satu pertemuan. Baik kakak, pada malam hari ini terkait modul 2.6 itu kuatkan pemahaman, yaitu terkait materi asesmen otentik ya, nanti kita gali bersama ya. Sebelum lebih lanjut lagi, marilah kita awali kegiatan malam hari ini supaya diberikan kelancaran dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Kak, gimana kabar kakak ya setelah pelaksanaan luring yang cukup luar biasa selama 1 minggu itu sangat berkesan sekali, apalagi masalah snack ya Kak Urip ya. sangat 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 berkesan sekali. Mudah-mudahan Kak ya dari kegiatan luring tersebut adalah yang nempel model pembelajaran geraknya, terus aktivitas kebugaran, terus yang terakhir itu ada SEM ya. Mudah-mudahan dari 3 kegiatan tersebut itu ada salah satu yang nempel di kakak. Nah itu ya Kak ya. Tadi ya sudah ditoel-toel sama Kak Julius ya terkait kegiatan selama luring tadi, terus masih banyak lah ya, pasti masih banyak tersisa ya. Sisa-sisa kemarin pasti masih ada ya buat kegiatan hasil kegiatan kemarin, yaitu transfernya mudah-mudahan bermanfaat bagi kakak semua. Baik kakak, izin melanjutkan ya supaya tidak terlalu lama untuk kegiatan malam hari ini. Ada ya Kak ya? Ada. Ini materi yang akan kita bahas ya pada kesempatan malam hari ini, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kesepakatan bersama ini ya, menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama yaitu memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Dan yang ketiga, nanti ini sesi diskusi ya, kegiatan diskusi, dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Ini Kak ya, jadi tujuan kegiatan malam hari ini, tetap maya hari ini. Yang pertama, memahami pentingnya asesmen otentik. Yang kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, yaitu menganalisis rubrik. Nanti ini yang poin kedua dan ketiga nanti kegiatannya di diskusi ya, di breakout room.
Nah, agendanya refleksi, review hasil belajar mandiri, terus yang kedua diskusi kelompok, ketiga nanti presentasi, yang terakhir itu refleksi dan pesan kunci. Ini agenda kita pada malam hari ini. Nah, refleksi, review hasil belajar mandiri. Ini kakak pastinya sudah tadi saya buka-buka sedikit meskipun saya belum secara menyeluruh, tapi tadi saya sudah buka LMS, adalah yang buka-buka ya, melihat gambar dan lain sebagainya ya. Tentunya kakak sudah mempelajari sedikitnya terkait modul 2.6 yaitu terkait asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lanjut ya. Nah, di sini ini ada dua situasi ya. Dua situasi atau dua gambar. Yang pertama tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang kedua asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Mungkin dari situasi kedua ini ya, situasi yang dua ini, gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri atau yang A ini melakukan aktivitas dribbling zigzag. Yang kedua ini asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Menurut kakak-kakak nih, gambar mana, kiranya gambar mana nih ya, yang A atau yang B? Boleh yang A yang sebelah kiri, yang B yang sebelah kanan. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Dijelaskan. Kakak boleh langsung raise hand, open mic, atau di fitur chat boleh ya. Silakan Kak. Terkait kedua gambar ini, terkait kedua situasi ini, gambar manakah menurut kakak-kakak yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Mudah-mudahan kakak sudah membaca, buka-buka, tapi tadi saya lihat adalah yang buka-buka ya, satu orang, dua orang ada. Boleh open mic atau di fitur chat, boleh Kak. Berpendapat, silakan. Kira-kira gambar yang manakah nih dari situasi ini? Dijelaskan Kak. Kira-kira gambar yang sebelah mana Kak ya? Yang menurut kakak-kakak ini sudah mewakili asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Saya kangen sama suaranya Kak Julius. Kak Julius boleh open mic? Siap, Kak. Siap. Silakan Kak Julius berpendapat terkait gambar yang dua ini nih, terkait situasi ini. Manakah yang mewakili asesmen otentik dan pembelajaran PJOK menurut Kak Julius? Izin, Kak, yang sebelah kanan. Alasannya karena yang sebelah kanan itu sudah sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Lawannya pakai orang, Pak. Kalau misalkan yang kiri itu masih pakai kun atau pakai marker. Baik, terima kasih Kak Julius. Ada lagi yang lain?
Kak Taryadi. Boleh di open mic Kak Taryadi. Kalau menurut saya sama dengan Kak Julius, sebelah kanan kalau yang pakai kun itu biasanya untuk eh, di proses pembelajaran itu zigzag itu Pak. Jadi tanpa orang itu proses biasanya saya lakukan di sekolah untuk tes dribbling. Seperti itu mungkin Kak. Ya, terima kasih Kak Julius. Yang lain boleh berpendapat. Yang lain. Tapi dilihat dari gambar kalau misalkan menurut Kak Julius dan Kak Taryadi disebutkan sesuai dengan yang sebenarnya. Ini yang sebelah kiri juga kan pakai bola sama gitu, nggak pakai balon gitu ta. Itu. Mungkin ada yang lain yang berpendapat. Kira-kira yang lain ada nggak? Pendapat lain. Kak Restu. Ya Kak, Silakan Kak. Berpendapat. sama kayak Kak Julius, sama Kak Taryadi juga. Kalau misalkan yang kiri itu lebih berfokus kepada mungkin latihan dan bukan yang sebenarnya, mungkin perintangannya. Kalau yang kanan lebih real, maksudnya nyata yang dihadapinya, seperti itu. Iya. Kak Restu, terima kasih. Mungkin Kak Agis, biasa nama Kak Agis punya pendapat lain terkait dua situasi yang terjadi. Ya, kalau saya mah lihatnya ini sama pakai bola, terus aktivitasnya zigzag, terus ya, ya itu menurut saya gitu. Nggak tahu Kak Agis gimana Kak Agis? Coba Kak Agis, mungkin menurut Kak Agis ada pandangan lain gitu Kak. Ini Kak Taryadi, Kak Julius, sama Kak Restu memilihnya yang sebelah kanan gitu. Kalau melihat dari pengertiannya, asesmen otentik ini kan bertujuan untuk mengevaluasi kemahiran subjek dengan meminta mereka untuk melakukan tugas-tugas kehidupan nyata. Penilaian otentik berbeda dengan penilaian tradisional yang seringkali berbentuk ujian dengan soal-soal pilihan. Sebetulnya secara pendapat sama dengan teman-teman yang lain. Cuman kalau melihat daripada penjelasan asesmen otentik, di sini lebih dikuatkan perbedaannya. Kalau di asesmen otentik yang gambar sebelah kanan itu kita bisa menilai banyak hal dari sikap, kemudian dari keterampilan, kemudian dari efektivitas gerak juga di situ bisa dilihat karena melakukan pada permainan yang sebenarnya. Mungkin di situ penguatannya. Kalau di gambar yang sebelah kiri kan itu lebih ke subjeknya dribbling saja gitu. Mungkin sikap merekanya tidak terlihat karena kita bisa melihat dengan jelas ketika dalam permainan. Mungkin sama sebetulnya kalau pilih gambarnya dari sudut pandang otentik seperti itu, Kak. Ya, Kak Agis, terima kasih ya. Sangat detail sekali ya penjelasannya. Kak Taufik, ada ini Kak Taufik Jamal Anbari. Ya, hadir Kak. Kak Taufik, mungkin Kak Taufik punya pendapat lain, memilih yang sebelah kiri gitu tah. Ini kebanyakan memilihnya yang sebelah kanan gitu. Kira-kira Kak Taufik pilih yang mana Kak Taufik? Sebelah kiri teh pakai kun ya Kak, yang sebelah kanan tidak pakai kun itu ya. Iya. Nah, menurut Kak Taufik yang mewakili asesmen otentik itu yang sebelah mana? Mungkin menurut saya untuk penilaian asesmen otentik ini
sebelah kiri, Kak. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Eh, Karena alasannya ya yang relevan untuk mengukur kemampuan si peserta didik itu dengan menggunakan kun tersebut bisa terukur kemampuannya. Dan juga tujuan dari asesmen otentik ini kan ada beberapa tujuannya ya. ya. Itu ada eh, mengukur keterampilan, kemudian berkesinambungan, terintegrasi, dan juga dapat digunakan untuk umpan balik juga. Jadi manfaatnya mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif, menguatkan pemahaman konsep. Jadi kalau untuk secara mungkin lebih yang kanan juga sepertinya bisa, tapi saya lebih condong ke yang kiri karena untuk penilaian asesmen otentik itu mendapat apa kita sebagai guru untuk mendapatkan penilaian peserta didik lebih cenderung ke yang kiri karena ada batas, mungkin juga ada rintangan, jadi bisa melihat kemampuan secara spesifik si peserta didik tersebut. Gitu kan mungkin. Iya, terima kasih Kak Topik sudah berbeda dengan kakak-kakak yang lain ya jawabannya. Kak Topik memilih yang sebelah kiri ya. Itu baik, kita gali lagi nih. Kira-kira nih jawabannya yang mana nih? Gambar manakah yang menunjukkan nah ini? Nah, ternyata jawabannya itu yang sebelah kanan. Jadi apa yang tadi disampaikan Kak Julius ya. Nah, ini aktivitasnya itu sudah mewakili seperti dalam halnya itu kegiatan yang real gitu ya, yang real. Kalau yang sebelah kiri yang corong itu kan lebih sifatnya itu desain ya, itu oleh guru gitu ya. Dibentuk oleh guru. Kalau yang sebelah kanan ini udah langsung dengan orang ya, jadi piece to piece langsung dengan berhadapan dengan orang itu. Jadi jawabannya itu yang sebelah kanan Kak Taufik ya. Disimpulkan jadi jawabannya yang sebelah kanan. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran bentuk aktivitas pelibatan murid? Jadi ini untuk kaitannya dengan gambar yang ini, arah bola itu berhadapan dengan lawan itu belum tentu arahnya kemana ya. Ini jadi Bang udah ini ya. Jadi ada dari sisi ininya juga udah terlihat ya. Ada rintangannya itu langsung dengan berhadapan dengan orang langsung. Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas pelibatan peserta didik. Nah, di sini ada langkah-langkahnya Kak ya. Langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik ya. Pilih atau rancang aktivitas atau yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Selanjutnya, rancang rubrik penilaian. Terus yang berikutnya, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Terus beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Lakukan uji coba. Nah, ini dapatkan umpan balik, revisi dan peningkatan, refleksi. Ini banyak sekali ya. Jadi langkah-langkahnya ini banyak ya.
Nah, nanti kakak ini didiskusikan di dalam kelompoknya ya. Dari mulai yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran, terus tetapkan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, terus pilih aktivitas atau tugas otentik, terus ini banyak sekali yang lain. Lebih penilaian, integrasikan keterampilan dan pengetahuan, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman ya. Ini lanjut saja. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan survei yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Ini nanti diskusikan saja nanti di dalam kelompok ya. Diskusi kelompok, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Tugasnya membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik ya. Yang kedua, jenjang pendidikan dibebaskan, silahkan ya Kak. Mau SD, mau SMP, mau SMA, SMK ya, karena di sini di kelas A ini cuma 2 ya, hanya SD dan SMK, ya silahkan di salah satunya saja. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri sendiri, diri siswa atau self ya, self assessment. Terus kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, peer assessment ya. Yang kelompok C membuat rubrik observasi guru ya, waktu pengerjaan 30 menit. Nah, media pengerjaan dibebaskan Kak, bisa di Word, di PPT ya, silakanlah, itu mah kreativitas kakak-kakak ya. Nah, di sini diharapkan setiap peserta ikut ya, ikut berkolaborasi, nanti bisa dikerjakannya misal di Google Doc, itu bisa di share linknya supaya yang lain juga bisa ikut bekerja ya, ikut bersama-sama mengerjakan tugas tersebut, atau bisa salah satu yang mengetik, nah yang lainnya itu memberikan jawaban atau materi yang akan dibahas. Itu Kak ya. Jadi kita buat kelompok. Ini tugasnya, tentukan tujuan pembelajaran ini dan ada KKTP-nya juga terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan, silahkan ya mah gimana kakak saja, mau di SD atau SMA atau SMK ya, karena di kelas kita hanya 2 itu ya, tidak ada SMP, silahkan. Nanti kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa atau self assessment, yang kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman atau peer assessment, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit nanti Kak, 30 menit di dalam di dalam room diskusi, terus nanti disampaikan hasil pekerjaannya itu per kelompok 5 menit saja. Waktu presentasi kalau sudah selesai, misalkan yang lain silahkan menanggapi atau menambahkan saja ya. Itu Kak ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Itu Kak terkait tugas yang ini. Aya nu bade ditaroskeun heula atau napi langsung saja ke pembuatan room kelompok terkait tugas yang ini Kak.
kelompok A dianggap kelompok 1 saja ya. Kelompok B, kelompok 2, kelompok C, kelompok 3. Gitu. Ini yang tidak hadir siapa, Kak? Hadir semua ya? Hadir Kak semua. Hadir. Oh Kamunggara. Kamunggara, Damang Kamunggara. Alhamdulillah sehat. Saya Halo. seneng. Baik, kita bagi kelompok saja. Jadi ini kelompok besar ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu Kak terkait tugas yang ini? Atau cukup sambil berjalan aja? Tunggu aja Kak. Sambil berjalan aja Pak. Siap Kak terjadi. Kita bagi 3 kelompok. Nurul, oh Nurul. Kelompok 1 Kak Angga, Kak Julius, Kak Rian, Kak Taryadi, Kak Taufik. Kelompok 2 Kak Agis, Kak Munggara, Kak Restu, Kak Rianda. Kelompok 3 Kak Adam, Kak Irma, Kak Nurul, Kak Taufik Jalmalul Anbari, Kak Urip. Ini Kak Urip, Kak Balad, Kak Agis kan ya. Nah, daya kelompoknya seperti ini Kak ya. Kelompok 1 Kak Julius, Kak Angga, Kak Rian, Kak Taryadit, Kak Taufik. Kelompok 2 Kak Agis, Kak Urip, Kak Rianda, Kak Restu, Kak Munggara. Kelompok 3 Kak Taufik Jamalul Anbari, Kak Nurul, Kak Irma, Kak Adam. Gitu ya Kak ya? Udah gitu kelompoknya Kak? Siap Pak, mangga Kak. Siap. Mangga. Silakan Kak.
Kalian tacan gabung? Kalian kelompok seberapa? Nah, Karena buatkeun we, Bos. Cok.
Apa kabar Pamunggara? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Kang Sula. Aya snack ayeuna jam sakieu di Ciawi snack aya. Urip. Aya Pak, ayo kalian. Oh, siap atuh. Syukur aya snack mah. Oke, tabu 11 snack makan mah. Makan ya. Kakak sudah ya. Kelompok mana dulu yang Sudah, Pak. mau presentasi? Silakan. Dari kelompok 1 berurutan aja, Pak. Silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan. Mangga, silakan kelompok 1 dulu. Mangga, senior. Mangga atuh ku Om Jo. Oke wae. Nya kayak atuh sekali ewangnya macananya. Senior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1, kelompoknya Pak Bupati akan memaparkan tentang rubrik penilaian siswa. Materinya sepak bola, submaterinya dribbling. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Karyadi Gundari, yang kedua Kak Julius, yang ketiga Karyan, yang keempat Kak Taufik, yang kelima Kak Angga. Untuk rubrik penilaian siswa teknik dribbling sepak bola, indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa mampu menggiring bola dengan kedua kaki secara efektif. Yang kedua, siswa mampu mengubah arah dengan cepat sambil mengontrol bola. Yang ketiga, siswa mampu melindungi bola dari tekanan lawan. Yang keempat, siswa mampu melakukan dribbling dalam berbagai kondisi lapangan dengan lawan. Untuk aspek yang dinilai, yang pertama yaitu dominasi kaki. Kriterianya hanya menggunakan satu kaki, skornya 1. Menggunakan kedua kaki secara bergantian, skornya 2. Menggunakan kedua kaki dengan sama baik dan fleksibel, skornya 3. Untuk aspek yang dinilai yang kedua yaitu sentuhan bola. Kriterianya bola sering lepas dari kendali, skornya 1. Silakan ke bawah kan Kak Jo. Yang kedua, bola selalu terkendali dalam berbagai situasi, skornya 3. Untuk kriteria selanjutnya yaitu kecepatan, aspek yang dinilai gerakan lambat dan tidak lincah, skornya 1. Gerakan cukup cepat dan lincah, skornya 2. Gerakan sangat cepat dan lincah, skornya 3. Yang keempat, perubahan arah. Kriteria penilaiannya mengubah arah dengan cepat, skornya 1. Dapat mengubah arah dengan cukup cepat, skornya 2. Dapat mengubah arah dengan sangat cepat dan mulus, skornya 3. Selanjutnya, perlindungan bola. Kriterianya mudah kehilangan bola saat ditekan lawan, skornya 1.
dapat melindungi bola dari tekanan lawan sebagian waktu, skornya 2, selalu dapat melindungi bola dengan efektif dalam berbagai tekanan, skornya 3. Yang selanjutnya kreativitas, kriterianya gerakan monoton dan tidak variatif, skornya 1. Gerakan cukup variatif, skornya 2. Gerakan sangat variatif dan kreatif, skornya 3. Skor maksimal, setiap aspek yang dinilai dengan skala 1 sampai 3, skor total maksimal adalah 18. Penilaiannya, guru dapat memberikan skor berdasarkan pengamatan langsung saat siswa melakukan latihan atau pertandingan. Interpretasi skor, 1 perlu banyak perbaikan, 2 cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan, 3 sangat baik telah menguasai teknik dribbling. Untuk catatannya, rubrik ini dapat disesuaikan dengan tingkat kelas dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Anda dapat menambahkan aspek lain yang ingin dinilai seperti penggunaan tubuh, keseimbangan, atau pengambilan keputusan. Untuk penilaian yang lebih objektif, Anda bisa menggunakan video rekaman saat siswa melakukan dribbling. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Silakan dari kelompok lain mau menambahkan atau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kakak-kakak yang lain, ada yang ingin ditambahkan atau menanggapi terkait pemaparan dari kelompok Kak Taryadi ya. Kelompok Kak Taryadi itu self assessment ya, penilaian diri sendiri ya. Iya, Pak. Silakan Kak yang dari kelompok yang lain. Manawi bilih aya tambihanana gitu lah. Bilih ada yang ingin ditambahkan dari Kak Agis atau kelompok Kak Taufik, silakan. Atau siapa saja silakan terkait materi yang barusan disampaikan oleh kelompok Kak Taryadi. Kumaha Kak Taufik Anbari dibungkus. Kak Agis, gimana Kak Agis, ada tambahan? Kak Restu, ini senyum-senyum aja. Silakan Kak Restu, ada yang mau ditambahkan atau mau menanggapi? Oh, ini Kak Munggara kayaknya nih sudah berpikir. Silakan Kak Munggara, saya mau ada tambahan dari Kak Munggara sebagai senior sepak bola dari Ciawi. Cukup, Kak Radi. Oh, siap. Dari kelompok Kak Taufik ada? Dari kelompok Kak Agis terkait pemaparan yang barusan? Self assessment yang barusan itu ya, penilaian diri sendiri. Silakan kalau misalkan ada yang ditambahkan gitu ta. Silakan kita berbagi di sini ya, kita sharing ilmu. Untuk pembuatan rubrik, kalau untuk contoh itu ada ya, ada di modul. Kalau mau apa tadi seperti Kak Julius itu kreativitas sendiri silakan, itu sama saja ya. Yang penting penekanan poin-poinnya itu juga kena ya. Maka Kak Taufik, Kak Agis, bila ada tambahan terkait materi yang barusan dari kelompok Kak Taryadi. Cekap. Luar biasa kelompok itu. Sesuai modulnya seperti nama. Beres Kak Agis. Mangga aya tambahan Kak Agis. Nging sungkan nging kene Kak Agis. aya Pak Bupati di kelompok abi mangga. Ya lah, abi mah ada merakyat Pak Agis, Bupatina oge abi mah. Lieur abi mah. Aduh. Bilih dilepatkan ke Pak Bupati. Wah, Ari abdi mah selalu menerima dari respon dari masyarakat lah, Pak Agis. Udah cukup? Biasanya Pak Topik sok rada cemerlang mah terkait asesmen.
Kak Taufik, Karian, masih ada Karian? Kalian masih bolak-balik mondar-mandir Pak, laptopnya kendala. Baik, kalau tidak ada dilanjutkan kelompok berikutnya saja. Ya. Silakan dari kelompok 2 ya, kelompok 2 itu peer assessment ya. Penilaian dengan teman. Maka silakan untuk kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Mangga Kak Restu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang public assessment antara teman. Materi pokoknya permainan sepak bola. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu menerapkan taktik, fisik, teknik, dan mental dalam permainan sepak bola. Akan lebih jelasnya dipaparkan oleh Kak Munggara. Silakan kepada Kak Munggara. Baik, terima kasih Kak Restu atas waktunya. Yang pertama, kriteria asesmen. Kemudian awal berkembang, kesadaran posisi saat bermain sepak bola, tidak tahu posisi dalam tim dan seringkali berada di tempat yang tidak strategis. Mobilitas dan gerakan lambat dan kaku, seringkali tidak siap untuk bergerak. Pemahaman taktik, tidak memahami taktik permainan dan seringkali melakukan keputusan yang tidak tepat. Yang kedua, berkembang, kesadaran posisi saat bermain, memahami posisi sendiri tetapi seringkali keliru saat berpindah atau bertahan. Mobilitas dan gerakan, mobilitas sedang tetapi gerakannya masih terbatas. Pemahaman taktik, memiliki pemahaman dasar tentang taktik tetapi seringkali membuat kesalahan. Poin yang ketiga, layak, kesadaran posisi saat bermain sepak bola, cukup memahami posisi sendiri dan mampu berada di tempat yang tepat sebagian waktu. Mobilitas dan gerakan, belum bergerak dengan baik namun terkadang belum efisien. Pemahaman taktik, cukup memahami taktik permainan dan sering membuat keputusan yang tepat. Oh itu tak acan ya kerjasama na? Mohon. Tak acan. Kerjasama tim berkolaborasi dengan baik namun masih ada kesempatan untuk meningkatkan kerjasama. Poin yang keempat, cakap, kesadaran posisi saat bermain sepak bola, memahami posisi sendiri dengan baik dan selalu berada di tempat yang optimal. Mobilitas dan gerakan, mobilitas tinggi, gerakan lincah dan efisien. Pemahaman taktik, memiliki pemahaman yang baik tentang taktik dan seringkali membuat keputusan yang strategis. Kerjasama tim, menunjukkan kemampuan
Kolaborasi. berkolaborasi yang tinggi dengan rekan setim. Poin yang kelima, mahir, kesadaran posisi saat bermain sepak bola, sangat paham posisi sendiri, selalu berada di tempat yang optimal saat menyerang atau bertahan dan mengoptimalkan kontribusi tim. Mobilitas dan gerakan, mobilitas efisien, mobilitas sangat tinggi, gerakan lincah, dan sangat efisien. Pemahaman taktik yang sangat baik, membuat keputusan yang strategis secara konsisten. Kerjasama tim, selalu bekerja sama dengan baik dan mendukung rekan setim. Terima kasih kepada Kak Mungara. Selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh Kak Agis. Silakan pada Kak Agis. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak sekalian. Tadi kriterianya sudah dijelaskan. Di sini ada awal berkembang poinnya 1, berkembang poinnya 2, layak poinnya 3, cakap poinnya 4, kemudian mahir poinnya 5. Berarti kalau secara keseluruhan poin maksimalnya itu ketika melihat dari 4 aspek. Yang pertama teknik, kemudian fisik, mental, teknik, fisik, taktik, dan mental, ya. Poin keseluruhannya 5 kali 4 berarti 20. Nah, di sini ada hasil asesmen temanmu. Itu maksudnya hasil asesmen temanmu itu teman yang dinilai oleh teman sejawat. Misalkan kesadaran posisi saat bermainnya sudah bagus, berarti poinnya 5. Kemudian mobilitasnya 5, pemahaman taktiknya 5, kerjasama timnya 5. Nah, di sini tinggal masukkan nilai. Kemudian di sini ada saran dari temanmu. Nah, jadi si penilai ini memberikan saran kepada yang dinilai. Kemudian untuk mengetahui nilai tersebut, nilai maksimal tersebut, di sini ada rumusnya penilaian keterampilan, misalkan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Karena misalkan contohnya tadi setiap poinnya 5, berarti poinnya maksimal 20 dibagi 20 dikali 100, berarti nilainya 100. Itu sedikit contoh. Silakan Kak Restu, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mengkoreksi daripada hasil rubrik asesmen di kelompok kita. Ya, terima kasih pada Pak Agis. Sekarang untuk selanjutnya, bila ada yang bertanya, silakan pada kelompok 1 dan kelompok 3. Mangga, Kak Taufik. Taufik Herdiana, silakan. Satu kelompok. Kak Tidak. Taryadi. Mangga, silakan Kak Taryadi. Ya, Kak Taryadi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, untuk penilaian antar teman ini satu orang atau yang menilai 1 yang melakukannya 3, atau yang menilainya 3 yang melakukannya 1 orang, atau bisa satu itu Pak Agis maksudnya. Izin menjawab Kak Taryadi. Ya, untuk penilaian antar teman ini agar lebih maksimal 1 orang menilai 1. Ya, tapi bisa saja 1 orang menilai 2, 1 penilai menilai 2 orang, misalkan bisa saja sebetulnya. Tapi agar lebih optimal 1 menilai 1 gitu. Karena Ya, terima kasih, diilustrasikan misalkan dalam permainan sepak bola kita gunakan 5 lawan 5. Nah, di kelasnya itu kan rata-rata 36, berarti yang 5 lawan 5 ada 10 orang. Nah, 10 orang ini 10 orang penilai. Jadi Gimana Kak Taryadi, jawaban dari kelompok 2 apa bisa diterima? Cukup. Terima kasih. Bila, Terima kasih ya. jawabannya. Bila ada lagi yang bertanya atau menambahkan mungkin.
Dari kelompok Kak Taufik, silakan menanggapi. Cukup, Kalau Kak. ada silakan. Jempol. Wah, Cukup? Gimana Kak Taufik, ada? Baik, terima kasih dari kelompok Kak Agis ya. Sudah sangat luar biasa penjelasannya ya. Mau di nanti aja ya, silakan lanjutkan aja. Kelompok berikutnya, kelompok yang terakhir. Silakan Kak. Kelompok yang terakhir itu materinya itu observasi guru ya? dulu. Iya. Silakan Kak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami dari kelompok 3 atau kelompok C akan mempresentasikan atau memaparkan terkait pembuatan rubrik observasi guru dengan materi sepak bola. Untuk kelompok kami ada 4 orang, yaitu Kak Irma, saya sendiri, Taufik, dan Kak Adam dan Kak Nurul. Sebelum ke rubrik penilaian, yang ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama ada di C1, itu dapat menjelaskan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian ada di C2, yaitu menganalisis berbagai gerak dasar, mengoper, menggiring. Kemudian yang C3 yaitu dapat menentukan berbagai gerak dasar, mengoper, menggiring, dan menembak. Dan keempat yaitu menganalisis berbagai gerak dasar. Dan yang kelima yaitu peserta dapat merangkum berbagai gerak dasar, menggiring, dan mengoper bola. Yang keenam ada di P1 yaitu mengaktifkan berbagai gerak dasar, mengoper, menggiring, dan menembak. Kemudian yang ketujuh, peserta didik dapat mengoperasi berbagai gerak dasar, menembak untuk mencetak angka dalam bermain sepak bola. Yang ke-8 ada di P4 yaitu dapat mempertajam berbagai gerak dasar, mengoper, menggiring, dan menembak. Untuk rubrik penilaiannya, kami untuk di materi sepak bola, gerak dasar, menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Untuk tahapannya, yang pertama itu berdiri pandangan ke depan, ke arah depan, kedua tangan agak membuka, yang kedua menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, dan yang ketiga menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Keempat, kombinasi gerak menggiring bola kaki bagian dalam dan bagian luar secara zigzag melewati kon. Yang kelima, menggiring bola sambil sedikit beralih dengan posisi bola selalu dekat dengan kaki. Untuk rubriknya seperti ini mungkin bisa digambarkan. Ini untuk jenjang SD kelas 5. Yang pertama itu berdiri pandangan ke depan dengan tangan agak membuka. Nah, di sini ada checklist untuk penilaiannya dapat melakukan dan belum dapat melakukan. Jika dapat melakukan, maka di checklist, dapat melakukan. Jika belum, maka belum di checklist. Ini cara gerak dasarnya, menggiring bola, kaki bagian dalam, bagian luar, melewati kun, dan menggiring bola dengan selalu dekat kaki dengan agak cepat. Ini semua poinnya 1. Poinnya 1 jika bisa melakukan, poinnya 1 jika belum berarti 0. Jumlah poin ada tentang nilainya. Ini ada skornya jika 4 aspek memperoleh nilai 4, jika
3 berarti 3, 2 untuk ranking rentang angkanya menggunakan huruf 3 sampai 8,5 dapat nilai 4, 35 sampai 3,8 sampai A min, kemudian dan seterusnya. Untuk soal kognitif mungkin itu Pak untuk penjelasan dari kami mengenai rubrik penilaian guru jenjang SD materi sepak bola gerak dasar menggiring bola menggunakan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam. Selebihnya untuk teman-teman silahkan bila ada tambahan ataupun pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok Kak Agis dan Kak Taryadi, kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan terkait materi yang ditampilkan oleh kelompok Kak Taufik, silakan ya. Kita sharing ya, di sini kita sharing, saling menambahkan atau misalkan ada yang perlu diperbaiki, silakan Kak di sini disampaikan. Mangga Kak Julius, dari kelompok Kak Julius, bilih ayah yang ingin ditambahkan, mangga. Cekap Kak. Cekap. Dari kelompok Kak Agis, Kamunggara pilih bade naroskeun. Moal Kak. Menurut saya sangat lengkap sekali dari pemaparan dari kelompok 3 ini. Pak Haji, terima kasih. Lengkap sekali, ada gambarnya. Terima kasih Pak, sudah lengkap menurut kelompok kami Pak. Cukup. baik. Terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah tampil. Sangat luar biasa dengan versi kelompoknya masing-masing ya. Untuk pembuatan rubrik ya. Tadi dari setiap kelompok sudah ditampilkan ya, dari kelompok pertama tadi dengan versinya Kak Julius seperti itu, yaitu sudah sama ya, pada intinya sudah ada lah poin-poin untuk penilaian asesmennya sudah ada. Mungkin di sini ada apa ya, lebih tadi yang kelompoknya tapi ini menurut saya tuh nggak tahu ya, ini pandangan semua bagaimana ini. Tadi yang kelompok bisa ya di indikatornya itu jangan terlalu banyak juga. Terus dari segi bahasa juga ya, Kak Taryadi atau Kak Agis itu juga bisa dipermudah lagi supaya dipahami oleh peserta didik. Misalkan tadi yang penilaian peer assessment ya, yang peserta didik. Jadi ini kan yang menilainya itu kan peserta didik ya, peserta didik dengan peserta didik. Tapi untuk pembuatan rubriknya kita yang membuat mungkin dari segi bahasa bisa lebih disederhanakan lagi. Terus indikator juga bisalah jangan terlalu banyak, mungkin seperti itu Kak Agis, Kak Julius, Kak Taufik tambahannya ya. Jadi untuk semuanya terkait pembuatan rubrik itu sudah sangat luar biasa sekali dengan versinya masing-masing ya. Kalau untuk yang di modul itu hanya contoh saja ya, hanya contoh saja. Untuk pembuatan rubrik bisa dimodifikasi lagi, dikembalikan lagi ke kakak semua. Yang penting intinya poin-poinnya itu ada ya. Tadi yang pertama tujuan pembelajarannya juga harus ada, terus kriterianya seperti yang tadi ditampilkan oleh kelompok Kak Agis lebih jelas ya. Ada yang pertama itu apa Kak Agis? Jadi ada kriteria apa yang pertama? Ada yang Awal berkembang.
terus ada awal Berkembang, berkembang, terus yang sampai ke layak, tingkat mahir cakap, gitu ya. mahir. Jadi itu lebih 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 apa ya? Lebih terperinci lagi ya Kak Agis ya gitu. Itu ada kriterianya jadi KTP-nya lebih diperjelas lagi. Nah, mungkin itu tambahannya dari saya, indikatornya jangan terlalu banyak, terus bahasanya lebih dipermudah lagi supaya bisa dipahami oleh peserta didik, utama yang tadi yang peer assessment, yang peserta didik dengan peserta didik, terus yang apa yang self ya, yang self assessment juga sama ya. Jadi lebih dipermudah lagi bahasanya supaya gampang dipahami oleh peserta didik. Terkait pembuatan rubrik, nah itu ada oleh kita ya, oleh guru ya. Cuman mungkin bahasanya sama indikatornya jangan terlalu banyak. Mungkin itu sangat luar biasa sekali untuk penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3 pada malam hari ini terkait asesmen otentik ya. Dirasa cukup untuk kegiatan diskusi. Kalau ada yang ingin ditambahkan silakan Kak. Kalau ada ingin didiskusikan lagi terkait hasil diskusi barusan, mangga Kak Agis pilih aya nu hoyong disampaikan gitu Kak Taryadi, Kak Julius, Kak Taufik, mangga silakanlah. Kita berbagi di sini sama ya. Berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman, mangga. Kak Julius, mangga pilih ada. Gak ada Kak, itu gitu aja Kak. Mungkin semuanya juga rubrik penilaian Kak. Yang paling Siap. penting mungkin memuat apa yang menjadi tujuan pembelajaran ada di asesmennya Kak. Ya. Terima kasih Kak Julius. Kak Agis, mangga pilih aya nu bade disampaikan kepada kita-kita nih. Silakan terkait asesmen ya Kak. Terkait asesmen ya yang pernah dilakukan Kak Agis di sekolahnya, berbagilah edukasi berbagi kepada kita semua. Kak Agis silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau berbicara asesmen, betul apa yang disampaikan oleh Pak Julius ya, bahwa tetap kita melihat kepada tujuan pembelajarannya yang paling utama. Jangan sampai tujuan pembelajarannya A, tapi asesmennya B. Jadi itu mungkin yang harus diperhatikan. Kemudian sepakat dengan kakak fasilitator bahwa dalam pembuatan asesmen, dalam penulisan dan lain sebagainya itu, kalau boleh disebut singkat, padat, jelas gitu ya, supaya dapat dipahami oleh gurunya. Kalau misalkan penilaian yang dilakukan oleh guru, supaya dapat dipahami oleh siswanya apabila penilaian itu memang dilakukan antar siswa gitu ya. Yang paling utama sih itu yang disampaikan Pak Julius tadi, sama. Jadi menilailah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang kita lakukan. Jangan sampai menilai keluar daripada rule tersebut. Karena biasanya kadang-kadang terjadi peserta didik itu bilang, "Pak, da ieu mah teu diajarkeun." Itu juga jangan selalu menyalahkan ke peserta didik. Kita juga harus introspeksi apakah yang kita lakukan asesmennya, apakah yang sudah diajarkan atau yang belum. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan. Terima kasih Kak Agis. Kak Taryadi, mungkin ada yang ingin ditambahkan Kak Taryadi? Kalau menurut saya sudah lengkap yang apa yang dikatakan Kak Julius dan Kak Agis. Sedikit tambahan saja, dalam penilaian kita memang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, tapi yang jelas kita menilai itu jangan sampai seperti ini karena anaknya itu tetangga kita, anaknya itu aktif di sekolah, tapi dalam hal pembelajarannya misalnya anak itu ranking 1 tapi belum tentu dalam praktek olahraganya bagus. Tapi kita kadang menilainya jangan sampai karena kita kedekatan dengan anak jadi menilainya lain gitu Pak. Jadi harus real saja sesuai dengan kenyataan, jangan sampai ada hal-hal yang di luar dari penilaian itu. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih.
Terima kasih Kak Taryadi. Hal seperti itu ya selalu ada ya Kak Taryadi ya. Itu teh selalu ada, selalu terjadi. Iya, jadi kita mulai itu si mau udah budak babaturan dia. Apa yang nitip jangan sampai seperti itu gitu, Pak. Iya, iya Kak Taryadi. Kak Taufik, manawi Kak Taufik Jamal Anbari, manawi bilih ya, ya anu bade diuningakeun disampaikan. Mangga. Untuk mungkin dari kakak-kakak yang tadi menambahkan Kak Agis, Kak Julius, dan Kak Taryadi sudah cukup mewakili ya untuk saya sebagai mungkin masukan untuk saya juga. Mungkin untuk dalam penilaian itu kadang kita selalu merasakan apa ya, dilema ataupun bimbang dalam memberikan penilaian. Tapi kita harus fokus mungkin dan real di lapangan. Contohnya saja mungkin itu dilemanya ketika kita kan menilai memberikan nilai kecil tapi ya karunya begitu kan. Gimana mungkin nilai untuk keseluruhannya, apalagi di akhir semester untuk memberikan penilaian itu ya khususnya saya mungkin banyak dilemanya untuk memberikan nilai rapot di akhir itu dialitkan nilainya ya karunya diagengkeun tidak tidak sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya. Jadi ya kita mungkin sebagai pengajar ya di situ dituntut mungkin keprofesionalan kita untuk memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang real dan juga hasil praktik si siswa tersebut. Itu mungkin ya. Terima kasih Kak Taufik, terima kasih Kakak semua. Cuman mungkin di sini ya Kak Taryadi, Kak Julius juga di dalam pembuatan rubrik ya, gak ada salahnya kita melibatkan peserta didik juga ya untuk masukan ya, untuk masukan. Itu juga bisa ya Kak Julius ya dalam hal seperti itu melibatkan peserta didik ya. Bisa Kak. Iya. Nah, itu mungkin salah satu poin tambahannya buat kakak-kakak semua. Terima kasih kakak-kakak hebat. Dalam aktivitas diskusinya sangat luar biasa, menambah wawasan sekali buat kita semua ya. Baik kakak, izin melanjutkan karena masih ada yang harus disampaikan. Nah Kak ya, ini ada sedikit nih Kak ya. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Nah, jika Anda diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan Kak, itu aja di fitur chat aja Kak. Silakan. Nanti akan saya bacakan, silakan. Yang pertama, apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Yang kedua, jika Anda diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Silakan Kak, di fitur chat aja. Silakan Kak, di fitur chat aja. Atau mau langsung open mic, Kak Taryadi boleh. Silakan. Atau Kak Julius boleh. Siapa aja lah boleh.
Atau Kak Agis, silakan Kak Agis. Kak Agis ini masih ada ini? Masih, Kak, masih. Silakan. Mau open mic langsung boleh, mau di fitur chat silakan boleh. Kak Agis mau langsung aja? Bolehlah. Silakan Kak Sambil Agis. jalan. Kalau untuk hal barunya, saya tadi dapatkan pembuatan rubrik asesmen sesama teman sejawat dengan metode yang baru. Tuh, kemudian juga mendapatkan masukan dari kakak fasilitator terkait dengan pembuatan rubrik, karena biasanya pembuatan rubrik itu kalau saya biasa saja lihat dari modul atau dari RPP yang sudah Muhajir buat. Biasanya ATM ya, amati tiru modifikasi. Nah, untuk sekarang mendapatkan hal-hal yang baru untuk pembuatan rubrik sendiri. Kemudian jika Anda diminta untuk menulis rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Ya, yang jelas ketika disuruh untuk pembuatan rubrik kembali, yang paling utama melihat dulu tujuan pembelajarannya. Ya, kemudian membuat rubrik seperti halnya dalam rubrik penilaian otentik. Kemudian ini nyambung pertanyaannya, pentingkah kita melaksanakan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kalau menurut saya sangat penting. Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Kalau menurut saya, jika kita sebagai guru PJOK tidak melakukan asesmen otentik, kita tidak akan mengetahui sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran yang kita laksanakan. Karena dengan asesmen otentik ini, kita bisa mendapatkan sekaligus 3 penilaian, baik penilaian secara kognitif, penilaian secara afektif, ataupun secara psikomotor yang menjadi tujuan utama dari penilaian otentik ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Agis, sangat luar biasa sekali jawabannya ya, sangat detail. Maka tuh pilih ada lagi satu orang lagi lah perwakilan, Kak Taufik atau Kak Taryadi boleh. Silakan satu orang lagi sebelum ke penutup. Silakan Kak Taryadi, mangga. Menurut saya ada hal yang baru dari sesi diskusi ini. Biasanya sama saya juga melihatnya untuk rubrik penilaian itu hanya ATM saja Pak, biasanya seperti itu. Tapi ada hal yang baru, ternyata kita bisa membuat rubrik penilaian itu tadi yang dikatakan fasilitator, kita bisa melibatkan anak didik kita untuk membuat rubrik penilaian. Untuk kedepannya akan membuat seperti rubrik penilaian. Pentingkah kita melakukan? Sangat penting sekali. Jika tidak, ya kita tidak bisa mengukur sejauh mana sih keberhasilan kita dalam tujuan pembelajaran ini. Terus yang kedua, sangat penting karena bisa memotivasi siswa untuk melakukan pembelajaran ini, juga akan memberikan umpan balik yang lebih bermakna, Kak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Taryadi ya. Tepuk tangan buat kakak-kakak hebat ya. Terima kasih Kak Agis, Kak Taryadi sudah mewakili kakak-kakak hebat yang lainnya juga ya. Pasti sama lah. Intinya jawaban sama gitu-gitu kene lah ya, gitu-gitu juga. Mungkin Kak Topik bade nambihan. Ya, baik. Terima kasih kakak ya. Kita lanjutkan ya. Nah, refleksi pesan kunci. Langsung saja. Nah, pesan kuncinya asesmen membantu pembelajaran anak ya, betul. Ini kaitannya dalam proses pembelajaran ya. Ini pelibatan murid dalam asesmen ya, tuh ya. Ini pesan kuncinya Kak ya, ada 2 ya. Yang pertama asesmen membantu pembelajaran anak, yang kedua pelibatan peserta didik dalam asesmen. Nah, pada akhir sesi, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua,
dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Baik kakak ya, itu untuk sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi, sudah hadir semuanya. Alhamdulillah. Ini udah ada berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua ya kak ya? Karyanda ada nggak ini? Ada Pak, dari Anda ada tadi mah. Karyanda ada. Cuman telat ya. Mohon. Keluar masuk. Baik. Baik Kak, terima kasih ya untuk pertemuan malam hari ini. Tetap semangat Kakak ya. Selanjutnya masih banyak kegiatan tetap maya, kira-kira sekitar 8 kali lagi tetap maya. Terus apalagi ya? Oh ya, untuk aksi nyata ya, Kakak ya persiapkan ya. Aksi nyata itu kegiatannya itu persis seperti awal, itu membuat video 30 menit dan membuat dulu RPP-nya juga ya. Itu silakan dipersiapkan dari sekarang ya Kak ya. Ini udah mulai mengerucut ya, tinggal beberapa pekan pertemuan lagi untuk Kakak semua. Baik Kakak, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini, dirasa cukup. Silakan Kakak ya untuk memperkuat lagi ya keilmuannya terkait materi yang kita pelajari pada malam hari ini. Kakak bisa mempelajari lagi, membaca-baca lagi di modul 2.6 atau mencari referensi yang lain. Terima kasih kakak semua ya. Kurang lebihnya dari saya selaku fasilitator, mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja foto Karyanda, dipimpin Karyanda. Satu gaya aja Karyanda boleh. Satu gaya, imut-imut aja. Ya, siap. Kelas A itu imut-imut dan ciut-ciut. Siap. 1, 2, 3. Ya, udah Kak. Terima kasih Kak. Selamat beristirahat ya Kak. Nanti kita ada tatap maya lagi ya di pertemuan berikutnya. Mangga Kak, silakan. Wilujeng istirahat, mangga Kak Sadayana. Iya Kak, turun. Assalamualaikum.